Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Hamdan selaku guru pabong saya dan juga yang berbahagia teman-teman kelas 10 atau adik-adik saya yang kelas 10. Semoga Allah mempermudah kita dan juga memberikan kesehatan kita dalam menuntut ilmu sehingga tidak ada kurang atau tidak ada hambatan apapun dalam kita menuntut ilmu. Amin amin robbal alamin. Puji syukur hanya pada Allah yang mana telah memberikan karunia nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada keadaan daring ini dan juga dalam keadaan sehat walafiat tentunya teman-teman ya. Sehingga kita bisa belajar dengan mudah di keadaan sehat dan juga tidak kurang dari apapun itu karena karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti saat ini ya teman-teman. Tanpa beliau mungkin tidak ada atau tidak adanya teknologi yang berkembang sampai saat ini. Seperti itu. Oke, baik. Kita doakan sebelum kita mulai, kita doakan juga saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, atau sahabat karib kita, atau dan juga sanak famili kita yang memang sedang sakit atau sedang tidak bisa beraktivitas pada hari ini. Kita doakan semoga Allah mengangkat segala macam penyakit dan juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin robbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah di sini kita akan membahas yaitu bab 3 Quran Surah An-Nur ayat 2 yang mana insya Allah pembahasan kali ini yaitu lafal dan arti Quran Surah An-Nur ayat 2, lalu ada tajwid juga di sini, ada kandungan ayat Quran Surah An-Nur ayat 2, lalu rangkuman serta penutup teman-teman. Oke baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, teman-teman di sini ada Quran Surah An-Nur ayat 2. Saya harap kalian bisa membaca di rumah dan juga bisa bisa mengulangi bacaannya memang. Kemarin sempat ada tugas ya teman-teman. Oke, kali ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa dibaca di rumah atau bisa mengikuti di rumah ya teman-teman. Baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Barakallahu azim. Yang artinya teman-teman, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Didera itu teman-teman apa? Dipukul atau dicambuk, oke? 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Oke. Jadi didera ini atau dipukul ini sudah hukum Allah, teman-teman. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Oke. Nanti kita jelasin sedikit banyaknya, teman-teman. Nah, jadi di sini pezina perempuan dalam artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki ini ketika melakukan maksiat atau melakukan zina diperintahkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 yaitu didera teman-teman atau dipukul masing-masing 100 kali. Oke. Secara kita tahu teman-teman ketika di Aceh teman-teman ya. Kalian kalau memang penasaran nanti buka hukum cambuk di Aceh gitu. Karena ketika ada ketahuan zina atau ketahuan yang namanya melakukan maksiat, nah itu dikumpulkan di suatu lapangan atau dikumpulkan di suatu pendopo, bahasa pendopo. Nah, perempuan dan laki-laki itu yang melakukan zina itu akan dipertemukan gitu. Dipertemukan dan ditutup wajahnya serta dicambuk seperti itu.
dan yang pencambuk itu atau yang memukul itu, yang pencambuk itu dia menutup identitasnya gitu teman-teman. Nah di sini juga dijelaskan, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menjaga kamu untuk menjalankan agama Allah. Ketika orang melakukan zina atau melakukan maksiat teman-teman, kita tidak boleh berbelas kasihan kepadanya gitu. Karena apa? Karena ini udah hukum Allah dan hukum mutlak gitu, yang memang harus dijalankan. Seperti itu. Karena memang jika kalian beriman atau jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman, kayak gitu. Jadi di Aceh itu ketika orang yang bermaksiat atau zina, teman-teman, ketika melakukan zina gitu, nah itu akan ditontonkan oleh orang-orang banyak gitu. Supaya apa? Untuk memberi ibrah atau memberi pelajaran bahwasanya ketika kalian melakukan maksiat tanpa adanya ikatan nikah atau zina atau tanpa ikatan nikah, nah hukumnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tajwidnya, teman-teman, Quran Surah An-Nur ayat 2, yang mana di sini saya sedikit banyaknya agak mengcrop gitu ya. Ada 4 hukum tajwid di sini, yang mana lafalnya dan hukum tajwidnya, teman-teman. Kalau di fajlidu di sini ada hukum tajwid yang mana qalqalah sughra fajlidu, nah panjang, oke, baca 2 harakat. Lalu di sini ada min huma izar halqi, oke. Selanjutnya ada lafal hukum tajwid juga. Di sini ada ra'fatum fi, di sini ikhfa halqi. Dan juga di sini ada ta'ifatum, mad wajib mutasil karena dibaca panjang. Seperti itu. Baik. Selanjutnya. Oke, baik teman-teman, di sini ada kandungan ayat Quran Surah An-Nur ayat 2, yang mana kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut di sini. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina atau perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali, oke. Bahwasanya ketika ketika ada seseorang atau 2 pasangan tanpa ada ikatan nikah melakukan zina gitu. Nah, itu perintah Allah sudah jelas dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, yang mana hukumannya adalah dicambuk 100 kali, teman-teman. Nanti kalian boleh searching di Google gitu. Boleh searching di Google atau di YouTube. Pernah saya sekali seperti itu melihat hukum cambuk di Aceh gitu. Karena memang di Indonesia ini yang masih menggunakan hukum seperti ini ialah di Aceh gitu. Karena Aceh memang ada sebutan Serambi Mekah kayak gitu. Nah, selanjutnya orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, teman-teman. Ketika kita sudah mempunyai dalil yang sudah terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, kita nggak boleh namanya berbelas kasihan. Seperti itu. Walaupun itu masih sanak atau famili kita, teman-teman. Ketika melakukan zina atau melakukan maksiat, di sini Allah dilarang berbelas kasihan ketika akan mendera dari si pemaksiat tersebut, teman-teman. Atau si pezina, seperti itu ya. Karena memang ketika kita berbelas kasihan kepada keduanya gitu atau pezina tersebut, itu akan adanya pezina-pezina lain, teman-teman. Oke, adanya pezina-pezina lain yang akan secara bebas itu, secara terang-terangan melakukan hal itu. Secara kita sadar gitu atau tidak kita sadari, teman-teman, zina ini sudah dianggap lumrah, teman-teman, atau sudah dianggap biasa, teman-teman, di dunia sih. Ya, di dunia ini. Bahkan di Indonesia gitu. Konten-konten yang memang mengandung syahwat dan juga orang zina dalam hal ini dibiarkan gitu. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke kita, teman-teman, bahwasanya kita wajib menjaga diri atau membentengi diri kita dengan pengetahuan agama gitu. Karena tanpa pengetahuan agama kita nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa yang namanya menjaga diri kita dari pegawai-pegawai yang memang kurang baik, seperti itu. Nah, ketika nanti diberi belas kasihan, pezina ini akan makin melunjak, teman-teman. Bisa saja orang yang pezina ini akan melakukan zina lain terhadap orang-orang lain. Dan orang yang memang sebelumnya tidak melakukan zina akan melakukan zina. Karena apa? Tidak adanya hukum yang tegas dalam hal itu. Makanya di sini ke dalam Quran Surah An-Nur ayat 2,
Allah melarang keras untuk kita berbelas kasihan kepada keduanya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke. Di Jakarta belum menjalankan seperti itu karena memang kalau menurut data di Jakarta itu masih apa ya bahasanya ya, masih belum dominan dalam syariat Islam gitu ketimbang Aceh yang memang lebih dominan itu orang-orang Muslim di sana dan juga mereka masih berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis atau sunnah gitu. Nah selanjutnya pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Oke, jadi ketika memang tadi saya ceritakan di Aceh, ketika kita melihat dua pezina ini, kita akan dihadirkan teman-teman. Jadi pezina ini ketika sudah ketika diderai atau dipukul atau dicambuk, itu akan diperlihatkan oleh orang banyak gitu. Untuk apa? Untuk ibroh atau pelajaran bahwasanya inilah akibat dari melakukan zina di luar nikah. Kayak gitu. Apalagi tanpa ada hubungan suami istri kayak gitu. Oke. Nah, jadi ketiganya ini semua terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, rangkuman teman-teman. Rangkuman Quran Surah An-Nur ayat 2 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Oke, sudah jelas. Lalu zina dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Ada muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muhsan dirajam, dilempar dengan batu, sederhana sampai mati. Nah, kenapa Pak ini lebih tinggi? Karena apa? Karena di sini muhsan ini pezina yang memang sudah balik, berakal dan paham ya teman-teman, merdeka, dan yang parah lagi sudah pernah menikah, sudah menikah lalu melakukan zina terhadap orang lain. Oke, nah di situ lebih parah. Karena apa? Hukumnya itu dirajam atau dilempari batu atau sampai mati. Serem ya? Kacau, serem banget. Nah selanjutnya gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang. Nah nih kita nih teman-teman nih, teman-teman yang lajang. Itu belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, jadi hukuman bagi kita nih kalau melakukan zina, kayak masih muda kita sama gitu. Atau belum pernah menikah atau lajang gitu. Nah, itu kita didera 100 kali, teman-teman. Itu juga diasingkan selama 1 tahun. Bagaimana sakit gitu. Udah dirajam, dipukul, dipecut, dicambuk gitu. Terus juga diasingkan selama 1 tahun gitu. Artinya apa? Ini memberi pelajaran bahwa kita tidak boleh mendekati hal seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu juga selanjutnya. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nah, ketika kita berangkat dari konten-konten kreator yang memang sekarang ini melakukan zina, itu kan sudah dilihat gitu. Sudah dilihat berapa pasang mata gitu di dunia maya gitu. Ketika kita berselancar dalam dunia maya, di situ kita sudah bisa melihat teman-teman bahwasanya pezina sekarang ini bangga dengan hal dirinya kayak gitu. Nah, sehingga tidak ada lagi dalam hatinya pemahaman seperti ini, teman. Dan juga ketika kita menuduh perzinaan di dalam hukum gitu, dalam hukum kita akan juga dipertanyakan bagaimana Anda tahu dia melakukan zina gitu, zina dan juga sebagainya, kayak gitu. Artinya teman-teman di sini, ketika kita melakukan atau memberikan bukti bahwa pezina, kita harus memiliki 4 orang saksi. Bahwasanya kita tidak boleh melakukan orang itu melakukan zina. Oke? Nah, alhamdulillah pembahasan yang sangat jelas dan cepat ya teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas nanti bisa didiskusikan dengan Ustadz Hamdan selaku guru pamong saya dan juga guru PAI kalian. Dan juga jangan lupa absen ya teman-teman. Jangan lupa absen dan juga jangan lupa kalian juga pelajari karena ini akan masuk dalam ujian tengah semester, insya Allah. Kesimpulannya teman-teman, kalian nggak boleh melakukan atau mendekati zina karena sudah tahu akibat yang didapatkan ketika zina. Oke? Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.